Mengantisipasi semakin banyaknya kasus positif corona, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah mulai melakukan rapid test atau pengetesan secara cepat dan massal untuk mendeteksi dini virus corona. Presiden mengatakan tes cepat dimulai di daerah paling rawan. Angka kasus positif corona terus bertambah. Pemerintah akhirnya memutuskan dilakukannya rapid test atau tes cepat. Presiden Joko Widodo menyebut tes akan dilakukan dari daerah yang dinilai paling rawan terpapar virus corona. Presiden juga memastikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah obat yang berdasarkan hasil riset dinilai mampu mengobati virus corona. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi COVID-19. Dan itu pemerintah telah memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes yang memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Sementara itu, alat rapid test corona yang diimpor pemerintah telah sampai di Indonesia dan siap didistribusikan. Alat ini akan digunakan untuk tes massal sesuai instruksi Presiden Jokowi. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan alat rapid test corona akan didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan. Kebutuhan akan rapid test ini bisa tercapai gitu. Jadi memang akan ada tes terhadap kekhawatiran akan corona ini gitu. Kemudian untuk distribusinya, maka kami itu mengadakannya untuk Kementerian Kesehatan. Nanti Kementerian Kesehatan yang akan mengirimkannya kepada rumah sakit. Jadi kita memang tidak langsung ya, apakah nanti pemerintah menyerahkannya kepada rumah rujukan atau apapun itu namanya, itu kami serahkan kepada pemerintah. Di Jawa Tengah, menunggu alat tes cepat atau rapid test corona dari pemerintah pusat, Pemprov Jateng menyatakan sudah menyiapkan daerah yang menjadi prioritas untuk menerima distribusi alat tersebut. Daerah yang terdapat orang dalam pengawasan serta pasien dalam pengawasan seperti di Solo dan Semarang akan menjadi prioritas utama dalam pendistribusian alat tes cepat deteksi COVID-19. Solo, Semarang, minimal 2 itu gitu. Dari hasil penelusuran kita siapa ya di situ. Karena kita datanya sudah ada nih ya. Tinggal nanti kalau itu ada ya ini kita prioritaskan dulu mereka tes riset gitu. Ya yang sehat nanti khususnya para pejabat minimal ya check up dulu lah. Belum sampai kepada soal corona tapi check up dulu. Sehingga kalau tadi saya lihat video anggota dewan gitu ya, wah mesti dicek. Saran saya malah dicek semua. Sebab kalau kita tahu bahwa kita ini kena, maka cara isolasinya enak. Untuk wilayah lain yang membutuhkan, Ganjar menyebut akan melihat kebutuhan dan permintaan dari daerah tersebut. Ganjar juga menyebut sudah menyiapkan baju dan alat pelindung khusus untuk petugas rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait tes cepat corona ini, agar informasinya lebih lengkap, saya sudah tersambung dengan Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Selamat siang Pak Yuri. Selamat siang. Ya, dengan Radi di Kompas Siang nih Pak. Saya akan tanya soal detail soal rapid test ini. Jadi siapa yang bisa tes ini? Apakah semua warga bisa tes ataukah nanti akan ada pemetaan lagi Pak? Tes ini adalah kelanjutan dari tracing dari kasus positif yang kita temukan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya. Artinya jadi warga harus datang ke rumah sakit ya Pak ya? Jadi belum selesai penjelasan saya. Baik Pak. Oleh karena itu maka pada saat tracing kita akan datangi rumah di mana tempat dia tinggal, kantor kalau dicurigai juga akan berkontak di situ, serta di tempat kerja yang lainnya. Petugas akan datang ke sana untuk melakukan pemeriksaan seluruh keluarga yang ada di situ yang kita curigai memiliki kontak dekat dengan pasien yang kita rawat di rumah sakit tersebut. Baik. Ya, berarti tidak hanya rumah sakit, ada juga beberapa fasilitas publik, seperti juga tempat-tempat seperti kantor juga yang akan dipetakan, jika memang dibutuhkan akan didistribusikan ke sana, begitu ya Pak Yuri ya? Jadi tes ini dibawa oleh petugas yang melaksanakan tracing, jadi bukan dibagikan. Baik, jadi ada petugas yang melakukan tracing, sehingga nanti
setelah tracing itu ada hasilnya baru nanti dilakukan tes rapid test ini ya Pak ya. Ini nanti ada pungutan biaya Pak terhadap yang akan dites ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Berarti berbeda dengan Korea Selatan yang memang melakukan rapid test dan memungut biaya ya Pak ya? Iya, berbeda. Berbeda. Alatnya sudah ada berapa saat ini Pak, alat tesnya itu? Kami semalam sudah bekerja di beberapa kecamatan di Jakarta Selatan dan masih akan terus bekerja. Semalam kita bekali dengan 1.000 tes, kemudian kita masih memiliki lebih dari 3.000, dan insya Allah besok akan masuk 150.000. Kita akan mentargetkan kurang lebih dengan stok 1 juta nanti. Baik, ini saya tekankan sekali lagi Pak, perbedaan dengan Korea Selatan yang saat itu melakukan rapid test terhadap sekitar 15.000 warganya per hari dan dilakukan secara masif. Ini maksudnya tidak ada tracing, mereka randomly itu melakukan rapid test ini. Ini berbeda ya Pak ya dengan yang di Indonesia berarti ya? Pertama yang kita lakukan adalah bagian dari kelengkapan tracing. Nanti akan dinamis mengikuti perkembangan data, apakah kita juga akan seperti yang dilakukan oleh Korea. Iya, berarti saat ini ada keterbatasan alat juga dan nanti dinamis jika memang alatnya ini sudah terpenuhi, unitnya begitu untuk mengetes rapid test ini akan dilakukan juga secara masif begitu ya Pak ya? Metode yang digunakan Korea beda dengan metode yang kita gunakan sekarang. Korea menggunakan metode pemeriksaan molekuler, kita menggunakan pemeriksaan virologi. Virologi, baik. Ini kira-kira satu hari akan ada berapa orang yang dites, Pak? Kita akan dinamis bergerak dan nanti akan serempak seluruh Indonesia karena ini dilakukan oleh petugas puskesmas yang sudah kita latih. Ya, seandainya begini Pak, jika saya merasa ada dugaan terpapar begitu atau ada seseorang di kantor saya misalnya ada kecurigaan terkena virus corona, saya harus datang kemana untuk mencari informasi dan melakukan tes ini Pak? Di puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat ya Pak ya, dipastikan di sana akan langsung dilayani. Begitu Pak Yuri? Iya, dilaksanakan di puskesmas. Baik, terima kasih informasinya di Kompas Siang, Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan atau akan menginformasikan pelaksanaan rapid test atau tes cepat corona yang juga dilaksanakan di Indonesia nantinya. Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta Pusat. Tifal, selamat siang. Apakah tes cepat seperti yang sudah diinstruksikan Presiden Jumat kemarin ini sudah berlangsung di RSPAD Gatot Subroto? Posisinya untuk saat ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dalam tahap persiapan sumber daya manusia. Hal itu kami dapatkan keterangannya dari Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto, Albertus Budi Sulistia, yang kami temui pada pukul 9 pagi tadi. Sayangnya ia tidak berkenan untuk direkam untuk statementnya kepada kami di hadapan awak media ataupun juga melalui laporan langsung di tempat saya melaporkan saat ini. Tapi dari penjelasan yang ia sampaikan tadi, baik dalam tatap muka ataupun penegasan via sambungan telepon yang saya lakukan beberapa saat yang lalu untuk pelatihan sumber daya manusia ini sangat diperlukan mengingat untuk proses pengecekan kesehatan ataupun medical check up sebelum rapid test ini akan diberlakukan ini menghadapi sejumlah kendala. Selain keterbatasan alat, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto juga mengalami kendala dari jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini di tengah banyaknya minat masyarakat untuk melakukan uji tes kesehatan. Nah, oleh karena itu pelatihan SDM ini perlu untuk dilakukan. Proyeksinya pelatihan SDM akan memakan waktu selama 2 hari dengan pelibatan 4 dokter lintas spesialisasi. Kalau tadi dari penjelasan Albertus Budi kepada kami, ada 2 dokter spesialis mikrobiologi, kemudian 1 dokter patologi dan juga 1 dokter klinis yang akan melakukan pelatihan nantinya bagaimana prosedur dan juga berapa banyak sampel yang bisa dites dalam rapid test yang dinamai alatnya itu rapid test PCR COVID-19. Radi. Lalu Tifal, kapan RSPAD Gatot Subroto ini sepenuhnya siap untuk tes cepat bagi masyarakat umum?
Ini masih akan membaca lagi kondisi, terutama pelatihannya, apakah kemudian sudah didapatkan pola, kira-kira berapa banyak sampel yang didapatkan, lalu berapa banyak waktu yang dimakan untuk mengambil sampel, kemudian mengetahui hasil dari seluruh sampel yang ada. Mengingat alat ini, kalau dari penjelasan Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto kepada kami, ini adalah sebuah alat yang nantinya bisa menguji sejumlah sampel dalam skala yang lebih besar. Berapa banyak skalanya ini masih harus menyesuaikan lagi dengan hasil pelatihan ataupun juga saya katakan tryout begitu terhadap sejumlah sampel yang mungkin saja akan coba dilakukan pihak RSPAD Gatot Subroto Jakarta ini. Kemudian prosedurnya nanti untuk pengambilan sampel, kalau dari keterangan yang kami terima beberapa saat yang lalu, masih akan tetap dilangsungkan di kawasan medical check up RSPAD Gatot Subroto. Sementara untuk pengujian sampel menggunakan alat RT-PCR ini akan ditempatkan di sebuah ruang khusus yang telah dipetakan oleh pihak rumah sakit. Radi. Ya, masih akan ada pelatihan terhadap tenaga medis yang akan mengetes warga yang ingin dicek kondisinya apakah mereka terpapar virus corona atau tidak. Terima kasih, Tifal Solesa melaporkan langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.